Dedi. Kebetulan beliau salah satu praktisi NLP ya di Semarang, dan saya mau memperkenalkan apa sih fungsinya dari Neuro Linguistic Programming untuk kita trading nanti. Nah sebelumnya biar Mas Dedi menjelaskan dulu apa itu NLP. Monggo Mas Dedi. Oke, terima kasih Dik Megan. Halo semua. Oke, perkenalkan nama saya Dedi. Saya seorang praktisi NLP di Semarang. Nah, banyak orang masih nggak tahu apa sih yang namanya NLP. Jadi NLP itu Neuro Linguistic Programming, bahasa kerennya itu. Nah, bahasa simpelnya adalah NLP itu dipakai untuk metode yang dipakai untuk membuat kinerja kita jadi lebih baik. Jadi di dalam NLP itu ada yang namanya pikiran sadar atau conscious mind dan subconscious mind. Bahkan di penelitian akhir-akhir ini ada yang namanya unconscious mind. Kalau dibahasakan bisa jadi namanya adalah pikiran yang tidak sadar. Nah, apa itu? Nah, kita nggak jelasin itu ya nanti ya. Tapi yang pasti di subconscious mind itu, pikiran bawah sadar itu, di situ banyak sekali sumber daya yang sebenarnya itu bisa dikeluarin. Nah, kadang potensi diri betul yang benar-benar bisa digali. Itu membuat kita jadi orang yang hebat, yang luar biasa apabila itu berhasil digali. Nah, contoh begini, contohnya adalah seringkali ada orang tanya, Mas Dedi, nasibku kok kurang baik. Nah, banyak sekali yang tanya, gimana sih cara merubah nasib? Nah, di dalam NLP itu dijelaskan bahwa informasi yang masuk ke kita, informasi yang masuk itu bisa melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu apa yang kita rasakan. Rasakan tuh bisa pengecap ya, jadi kita ngerasain minuman apa, makanan apa, bahkan kita mencium bau apa. Misal kita sudah terbiasa menghirup parfumnya seseorang yang tiba-tiba orang itu jarang sekali terlihat, terus nanti tiba-tiba ada orang lewat nih mencium bau parfum, kita ingat. Cium, nah langsung jadi ingat. Nah, itu informasi yang masuk ke dalam diri kita. Nah, tadi bisa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi rata-rata sih apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, atau kinestetik, auditory, visual, dan kinestetik. Biasanya 3 hal ini. Nah, dari informasi yang masuk itu dipikirkan terus-menerus, lalu menjadi apa yang diucapkan. Nah, apa yang diucapkan terus-menerus menjadi apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan terus-menerus menjadi habit atau kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan ini. Nah, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi sebuah karakter. Nah, karakter itu nantinya akan jadi nasib. Oke. Karakter akan menjadi nasib. Nah, kalau pembentukan karakternya baik, nasibnya baik. Oke. Makanya orang sering bilang, kok nasibku kurang baik. Nah, kita harus bertanya ke diri kita sendiri. Nanya kita seperti apa? Nah, hanya kadang kita kan nggak bisa melihat nih ke diri kita. Aku tuh kayak apa? Kita butuh bantuan orang lain, orang-orang terdekat kita. Bercermin ya, untuk bercermin itu tadi ya. Kita bilang aja, ayo dong aku dikritik. Nah, biasanya kita itu anti kritik. Dikritik baper. Nah, ngamuk. Justru berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengkritik kita. Karena dari situ kita bisa berkaca, oh ternyata saya kurangnya ini. Ada yang kurang dari diri kita. Belajar. Bukan malah baper. Kalau baper, kamu nggak bertumbuh, kamu nggak akan kemana-mana. Udah pasti, lu nggak mungkin kemana-mana. Di situ-situ aja. Kenapa? Karena kamu bikin tembok, kamu mental block. Ada mental block. Udahlah, lu ngeritik mulu, gua nggak mau temen sama lu. Baper, lu nggak kemana-mana. Iya. Nah, mungkin hampir kayak di trading kan ya Mas ya. Orang yang serakah, dia
dia pengennya cepet kaya, karakternya udah buruk dulu, mau nggak mau jadi nggak bertumbuh di dalam trading karena karakternya udah buruk dulu. Setuju. Nah, tadi ada kata-kata bagus tuh, serakah ngeruk nih keuntungan, pengennya cuan nih, pengennya untung. Nah, artinya dia belum punya kendali atas dirinya, belum punya kendali atas emosinya. Nah, itu bisa dicari nanti. Kemungkinan besar ada shocking moment atau orang sering bilang namanya trauma. Nah, itu bisa dicari nanti dengan beberapa metode NLP yang ada. Kita bisa cek traumanya di mana sih, lalu bagaimana cara menyelesaikan trauma itu, bagaimana membuat kita bertumbuh, bahkan tadi di dalam trading. Jadi NLP sangat berguna untuk checking. Satu, checking tadi ada apa sih sebenarnya di dalam diri, kok sampai tadi pengennya kok langsung untung. Manusiawi, ambil untung itu manusiawi. Tetapi apabila itu berlebihan dan tidak punya kontrol atas diri, nah itu sebuah catatan. Ada sesuatu nih, berarti yang menggerakkan dari subconsciousnya. Subconscious itu kan isinya adalah salah satunya emosi, ego dan yang lain-lain. Nah, kalau di dalam subconscious mind itu menggerakkan kita terus untuk mencari sesuatu yang tidak ada habisnya, berarti tidak ada kontrol. Nafsu yang, nah itu, apalagi di trading, begitu nafsunya gede, logika nggak main, selesai. Kok tahu, pernah soalnya. Curhat, boleh ya? Nah, jadi dari apa yang disampaikan Mas Dedi tadi, beberapa sudah saya lakukan di mentoringnya STA ya Mas ya. Dari saya menceritakan dari visual, lalu dari apa yang mereka dengarkan, teman-teman di kelas kan melihat, mendengarkan apa yang saya katakan sering-sering, lalu mereka praktis latihan terus. Yang tadi apa Mas, habit membentuk karakter. Nah, habit membentuk karakter. Jadi saat Anda latihan itu akan membentuk sebuah karakter. Setuju. Yang harapannya karakter Anda semakin baik di dalam bidang apapun. Terutama kalau STA kan trading kan Mas. Terutama kan trading. Nah, kebetulan kita lagi di Basilia. Masih di sebagai praktisi NLP, dan nggak cuma di trading aja. Ada teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang NLP, nanti bisa kontak admin STA, nanti kita teruskan ke Mas Dedi. Lalu kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang bagaimana sih mentoringnya NLP plus tradingnya dari STA, bisa kontak ke admin juga. Jadi pada intinya STA nggak cuman kasih ilmu, kasih metode, tapi juga ke mindset ya Mas. Iya, betul. Dari mindset yang sudah saya mindsetnya mesti benar dulu. Melihat sesuatu hal, kalau kita ngelihat ini botol, ya botol. Jangan bilang ini tembok. Ini botol, ya udah kita bilang botol. Jadi melihat sesuatu dengan clear dulu, dengan jelas dulu. Nah kebetulan Mas Dedi nanti kita berencana ya, kita berdua lagi berencana memang kita open kelas di mana kita apa Mas bahasanya tadi? Apa itu? Kalau orang yang mungkin trading udah kalah banyak, dia traumatis, recover ya, mental recover atau? Ya, nanti pasti di situ ada yang namanya mental block. Nah kita membuka mental block itu dengan beberapa metode NLP. Ada beberapa, ada coaching, ada mentoring, ada anchoring, ada pacing leading, ada banyak hal yang bahkan hipnoterapi itu juga bagian dari NLP. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman di luar sana, teman-teman semua yang pernah kalah banyak di trading atau mungkin juga tidak di trading. Ada pengalaman-pengalaman dulu di lingkungan sosial dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya yang itu traumatis. Insya Allah kita bisa bantu. Ya, sip. Pokoknya teman-teman subscribe, like, dan share video ini. Nanti untuk apapun kontak nomor admin
admin di bawah. Jangan lupa teman-teman join juga grup Telegram di bawah. Sinyal gratis, edukasi gratis dari STA. Oke? Sampai ketemu di konten berikutnya bersama Mas Dedi. Oke, thank you. Thank you.